Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda ad-dhama' amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak sekalian, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya pada kita untuk bisa bermajelis lagi dalam rangka untuk meneruskan pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana pada pembacaan kita sudah alhamdulillah sampai kepada akhir daripada bab 47 kemarin ya, yaitu bab yang membahas tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini insyaallah kita mulai masuk pada bab yang baru, yaitu bab Maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya ini seluruh kitab ini ya isinya adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syama'il yakni khuluq, ya, syama'il yakni sifah lin nafs, ya. Syama'il itu adalah cerita tentang sosok. Nah, itu disebut dengan syama'il. Nah, dan apa yang diceritakan? Ya, penampilannya, gaya bicaranya, gaya berjalannya, gaya duduknya, gaya atau sikap-sikapnya dan sebagainya. Dan semua itu adalah akhlak. Ya, itulah akhlak. Jadi akhlak itu adalah sikap yang keluar dari diri seseorang secara spontan tanpa dia berpikir, maka itulah akhlaknya. Kalau itu baik, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka disebut dengan akhlak yang baik. Kalau tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, maka akhlaknya menjadi akhlak yang tidak baik. Ya, apalagi kalau akhlaknya itu atau perilakunya itu tadi, ya, pakaiannya, gaya bicaranya, gaya hidupnya, ya, sikap-sikapnya dan sebagainya itu malah meniru orang-orang kafir atau meniru orang-orang jahiliyah, maka disebut dengan orang yang memiliki akhlak jahiliyah, ya. Nah, itulah akhlak, ya. Oleh karena itu ada sebuah pertanyaan mungkin yang muncul di benak kita, kenapa kok babnya ini membahas secara bab khusus Maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal buku ini semuanya isinya adalah akhlak, ya. Nah, di sini Imam Tirmidzi mau memberikan secara lebih spesifik khusus, menceritakan atau riwayat-riwayat yang menceritakan secara khusus tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemarin atau sebelum ini ya, pembahasan yang mungkin agak meluas ke beberapa hal-hal yang tentang pakaian, tentang cara makan, makanan yang disukai dan sebagainya. Tetapi seputar masalah perilaku secara khusus dikumpulkan oleh beliau di tempat ini, di bab ini, ya. Jadi kalau kita mau menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW secara dalam sebuah riwayat secara khususnya, ini nanti hadis-hadisnya ini nanti, ya, yang ada di bab inilah yang menceritakan akhlak secara khusus, ya, sehingga memudahkan bagi orang yang mau mentafsil, ya, hadis mana yang berbicara tentang akhlak, ya hadis yang akan kita baca di pada bab ini nanti insyaallah. Naam, Iqra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Irfa' sautak. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin
khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa huwa al-imam Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala qala bab samin wa arba'un babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abbas bin Muhammadin Ad-Duri. Naam, qala haddatsana. Naam, istamir. Afwan. Qala haddatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Qala haddatsana Laits bin Sa'idin. Ibnu Sa'din. Qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid bin Abi Al-Walid an Sulaiman bin Kharijah an Kharijah bin Zaid ibn Thabitin. Qala dakhala nafarun ala Zaid bin Thabitin faqalu lahu hadithna ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala madza uhaddithukum kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya faqadabtuhu lahu fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna at-ta'ama dzakarahu ma'ana. Fakullu hadza uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-hadits al-awwal an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sahabiyun ma'ruf bi katibi al-wahyi. Ya, Zaid bin Thabit dikenal sebagai sahabi katibul wahyi. Ya, seorang yang memang beliau ini secara pendidikannya bagus, bisa menulis. Dan kebetulan rumahnya nggak jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga di sini beliau menceritakan, ya, suatu hari dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit, ya, beliau kedatangan beberapa orang di rumahnya beliau. Faqalu lahu hadithna ahadits Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ceritakan kepada kami tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang hadis-hadisnya atau peristiwa-peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala madza uhaddithukum, ya, Zaid bingung, saya mau cerita apa gitu tentang Rasulullah SAW. Ya, tapi beliau langsung memulai menceritakan, ya, jadi beliau bingung mau cerita apa ya kira-kira, tapi ya udahlah saya ceritakan. Kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Nah, beliau mulai menceritakan, aku adalah tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila turun ke atas beliau itu wahyu, ya, beliau akan mengutus, ya, orang kepadaku untuk memberitahukan kepadaku, fakatabtuhu lahu, lalu kemudian aku akan menuliskannya untuk beliau. Ya, jadi ini juga menjadi dalil bahwa Al-Quran memang sudah mulai ditulis di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara penulisnya siapa? Ya, ini Zaid bin Thabit, ya, radhiyallahu anhu, yang kemudian juga menjadi sosok yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika mengumpulkan Al-Quran. Ya, disebut sebagai Jam'ul Quran Ats-Tsani. Ya, pengumpulan Al-Quran yang kedua terjadi di era siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, persisnya setelah peperangan Yamamah, yaitu ketika di peristiwa Yamamah itu kaum muslimin menghadapi murtadin, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya kan? Oleh Abu Bakar diputusi, wah ini harus diperangi nih, ya, karena mereka nggak mau bayar zakat. Zakat itu adalah rukunun min arkanil Islam. Alladzi rafadha la yurid an yadfa'a zakah atau yu'addi zakah, idzan inqata'a ruknun min arkanihi wa idzan qata'a ruknun min arkanihi intahal Islam. Kalau dia tidak mau bayar zakat, maka hilanglah salah satu daripada rukun Islamnya. Kalau rukun Islam itu hilang satu, maka semuanya hilang. Rukun Islam itu ya lima-limanya itu harus dipenuhi. Kalau ada satu hilang, maka Islamnya hilang. Makanya 5 itu harus ada. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semuanya harus. Kalau orang bilang, saya mau syahadat, saya mau sholat, tapi saya nggak mau zakat. Saya mau puasa, saya mau haji, tapi saya nggak mau zakat. Nggak bisa. Harus. Atau saya oke lah, semua zakat oke, tapi saya nggak mau haji. Nggak bisa juga. Atau ya sudah, saya sholat, zakat, puasa, haji oke, tapi saya nggak mau syahadat. Nggak bisa juga. Bukan Islam namanya. Makanya ruknul Islam itu seperti itu. Iman juga seperti itu. Ada 6 itu harus ada semuanya. Iman pada Allah, pada Rasul, pada kitabnya, pada malaikatnya, kepada yaumul akhir, kepada
qada dan qadarnya semuanya, nggak boleh menghilangkan salah satu. Ya, saya beriman pada semuanya, tapi saya nggak beriman lah pada hari akhir. Saya nggak percaya sama hari akhir. Atau enggak, saya nggak percaya adanya takdir. Nggak bisa, berarti kamu bukan orang beriman. Jadi satu saja hilang dari rukun, maka menghilangkan semuanya. Itulah keputusan Abu Bakar pada saat itu. Ya, Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi siapapun ya yang yufarriqu baina arkanil Islam, yang memisah-misahkan, membeda-bedakan antara rukun Islam. Karena kalau dia tidak mau bayar zakat, berarti dia telah jatuh kafir. Maka harus dipaksa, diperangi. Nah, itulah di antara peristiwanya, di antaranya adalah perang Yamamah. Nah, di peperangan Yamamah itu ya syabab, karena memang kebiasaan kaum muslimin, para hufadzul Quran, ya, itu biasanya memang berada di garis depan. Ini, para hufadzul Quran itu apa-apa mereka harus menjadi toliah, menjadi orang-orang yang di depan, para hafidhul Quran itu. Contoh buat yang lain. Ya, dalam segala kebaikan, dalam segala amal soleh, dalam jihad, fisabilillah, dalam dakwah, dalam apa, pokoknya ya orang yang hafidhul Quran ya harus di depan. Begitu juga dalam peristiwa ini. Ya, para hafidhul Quran berada di garis depan, dan pada peristiwa itu banyak yang terbunuh, banyak yang syahid. Ya, sehingga kemudian saat itu menimbulkan keraguan atau kekhawatiran pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat, waduh ini kok banyak yang syahid nih dari hafidhul Quran. Gimana ya nanti Al-Quran ini? Pada saat itu sudah ada tulisan Al-Quran tapi masih terpisah-pisah, dan kemudian masih kebanyakannya itu masih mengandalkan hafalan-hafalan Quran para sahabat. Tapi karena banyak yang syahid di medan-medan jihad, maka ada kekhawatiran pada Umar bin Khattab kalau kemudian nanti tidak terkumpul Al-Quran, sehingga nanti bagaimana umat yang akan datang kesulitan mereka. Subhanallah ya, Umar bin Khattab ini cerdasnya, firasatnya itu tajam sekali. Ya, lalu kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini Al-Quran sebaiknya ditulis saja, dikumpulkan jadi satu, ditulis di dalam sebuah tulisan yang dikumpulkan, supaya apa? Nanti ini banyak yang syahid nih para syuhad, para hufadzul Quran. Kalau nanti mereka banyak yang syahid, siapa yang akan meneruskan Al-Quran ini buat umat-umat setelah kita? Sehingga sebaiknya untuk diamankan, ditulis semua, dikumpulkan jadi satu. Wah, Abu Bakar setuju dengan itu. Ya, lalu kemudian dibentuklah Lajnah Jam'ul Quran. Ya, lajnah yang mengumpulkan Al-Quran. Nah, di antara orang yang saat itu diutus atau ditugasi, ya bahkan ditugasi sebagai pimpinan daripada para penulis Al-Quran adalah Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Ya, karena beliau adalah sahabat yang memang sejak Rasulullah hidup, ya beliau adalah termasuk orang-orang yang selalu paling update ya hafalan Qurannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti mana yang beliau ceritakan di sini. Ya, kalau turun wahyu, nanti beliau akan mengutus orang kepadaku, lalu aku datang, lalu aku menuliskannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus beliau menghafalnya. Ya, berarti orang yang paling update bacaannya kepada Rasulullah SAW adalah Zaid bin Thabit. Ya. Bahkan dikatakan termasuk orang yang akhir-akhir umurnya Rasulullah SAW, ya sebelum beliau wafat, orang yang banyak murajaahnya sama Rasulullah SAW adalah Zaid bin Thabit. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu bersama dengan kaum muslimin sepakat untuk menjadikan Zaid bin Thabit sebagai mas'ul ataupun pemimpin penanggung jawab untuk Lajnah Jam'ul Quran. Ya, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Nah, lalu kemudian dikumpulkanlah Al-Quran itu, ditulis menjadi satu. Dan Zaid bin Thabit menceritakan bahwa walaupun beliau seorang yang sudah hafidhul Quran, sosok yang paling update bacaannya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tetapi Zaid bin Thabit tidak mengabaikan adab dan ketentuan penting yang harus dilakukan pada saat itu untuk menjamin keaslian dan kemurnian Al-Quran, supaya nanti di zaman akan datang atau zaman yang akan datang nanti ya tidak diragukan oleh orang. Apa yang dilakukan Zaid? Saya tidak menerima setoran satu ayat kecuali setiap ayat yang disetorkan oleh para hufadzul Quran kepadaku untuk aku tulis pada saat itu harus disaksikan oleh 2 orang saksi pada setiap ayat itu, ya, bahwasanya mereka pernah mendengar ayat itu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sudah hafid. Tapi untuk menjamin, jadi ayat yang sampai sama kita sekarang ini ya syabab, yang ada di dalam mushaf ini sudah terjamin kesahihannya.
Ya, bukan bikinannya Zaid bin Thabit sendiri. Tapi beliau untuk menjamin supaya tidak ada nanti di masa akan datang orang menuduh bahwasanya Al-Quran itu kan tulisannya Zaid bin Thabit. Dia aja yang suruh bikin-bikin ayat itu. Apa buktinya gitu? Nah, buktinya ada, ternyata pada saat itu Zaid bin Thabit tidak sembarangan ngumpulin. Nggak sembarangan nulis Al-Quran di mushaf pada saat itu, tidak. Tapi setiap orang yang mau menyetorkan, ayo siapa nih yang hafizul Quran mau menyetorkan bacaan ayatnya kepadaku untuk dikumpulkan. Silahkan masing-masing hafizul Quran yang mau menyetorkan ayat yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW atau dihafalkan dari Rasulullah SAW, maka hendaknya dia menghadirkan 2 orang saksi bahwasanya 2 orang ini menyatakan benar, aku pernah mendengar Rasulullah membaca ayat ini kepada kami. Coba, ya. Jadi kehati-hatian yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit sehingga betul-betul kemudian dikumpulkanlah Al-Quran itu di dalam sebuah lembaran-lembaran yang disatukan yang disebut dengan nama mushaf. Ya, disebut dengan nama mushaf. Dan sejak saat itulah istilah mushaf itu ada. Ya, karena saat itu memang baru satu-satunya mushaf yang ada di tangan umat Islam. Nah, mushaf pada saat itu setelah selesai ditulis, dikumpulkan, diserahkan kepada Khalifatul Muslimin yaitu Abu Bakar, lalu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dititipkan kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu putrinya Umar bin Khattab, ya. Siapa namanya? Hafsah, ya, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Beliaulah yang memegang mushaf pada saat itu. Kenapa dititipkannya kepada Hafsah? Ternyata Hafsah ini juga salah seorang dari istri-istrinya Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Al-Quran dan sangat senang untuk menghafal Al-Quran. Dititipkan pada Hafsah. Sampai kemudian di eranya Utsman bin Affan, ya, di eranya Utsman bin Affan setelah eranya Umar bin Khattab, di eranya Utsman bin Affan, pada saat itu kekuasaan kaum muslimin semakin meluas. Ya, sudah banyak sekali daerah-daerah dari kalangan Ajam, non-Arab yang sudah masuk Islam, masuk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sehingga muncul ya mulai banyak masalah di bacaan Quran. Ya, orang jadi baca jadi macam-macam begitu bacaannya, jadi karena banyak orang Ajam sehingga bacaan Arab banyak yang keliru dan sebagainya, maka kemudian diusulkanlah saat itu oleh para sahabat supaya di mushaf ini dinasakh, ya, ditulis, ya, sehingga tidak menjadi rancu karena banyak versi dan sebagainya, ya, dan masih banyak yang andalannya baru bacaan-bacaan begitu saja, maka ditulis ulang, ya, Al-Qur'an ini, ya, untuk dijadikan satu, lalu kemudian dibuat 5 naskah dan diberikan ke negeri-negeri kaum muslimin yang dikuasai oleh kaum muslimin. Satu ditinggalkan tetap di Madinah, satu dikirim ke Yaman, satu dikirim ke Irak, satu dikirim ke Syam, ya, dan satu lagi kalau nggak salah dikirim ke Bahrain, ya, atau daerah sana itu, ya. Sehingga beberapa naskah yang ada itu umat Islam semuanya kalau kesulitan baca Quran, rujukannya kemana? Tinggal pegang mushaf resmi yang sudah diterbitkan pada eranya Utsman bin Affan. Ya, sehingga sampai hari ini terus mushaf itu terjaga, dan inilah realisasi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, ini ceritanya. Siapa yang berperan ini? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya. Baik, faqalu lahu hadithna ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala madza uhaddithukum? Saya cerita apa? Kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana. Nah, ini beliau mulai menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, membersamai sahabat-sahabat yang lain, beliau akan yata'ayash ma'ahum, akan membersamai, hidup bersama dengan mereka. Kunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Kalau kami lagi ngobrol-ngobrol urusan dunia, ya, beliau akan ikut bersama dengan kita, ikut mengikuti pembicaraan seputar masalah urusan-urusan dunia, mungkin pertanian, masalah perdagangan, mungkin masalah apa, ya. Wa idza dzakarna al-akhirata dzakaraha ma'ana. Dan kalau kami sedang berbicara urusan akhirat, ya, berbicara surga, neraka, berbicara tentang amal-amal ibadah dan sebagainya, beliau juga ikut, ya, ngobrol bersama dengan kita, ya. Wa idza dzakarna ta'ama dzakarahu ma'ana.
Bahkan kalau kami ngobrol-ngobrol soal masalah makanan saja, beliau juga ikut ngobrol bersama dengan kami. Ya, fa kullu hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang aku ceritakan dari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kalian. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan betapa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, walaupun beliau seorang nabi, tapi bukan berarti beliau itu hanya urusan agama saja, tidak. Tapi beliau juga ikut ada urusan dunia yang saat itu dibahas menjadi pembahasan, karena urusan dunia adalah bagian daripada kehidupan umat manusia. Ya, Islam hadir untuk menata manusia ini supaya ketika hidup di dunia ini bisa hidup dengan baik. Ya, bisa hidup dengan baik. Maka kemudian Rasulullah SAW juga bersama-sama di situ. Ya, mengikuti pembicaraan itu supaya apa? Ikut membimbing mereka. Kalau ada hal-hal yang penting dalam pembicaraan itu yang dianggap menyeleweng, beliau akan meluruskan gitu di dalam sikap-sikap tentang urusan dunia. Bahkan sampai urusan makanan. Ya, jadi menunjukkan Rasulullah itu bercampur dengan para sahabatnya dan mengikuti kehidupan bersama dengan mereka dan betul-betul menyatu. Nah, ini bedanya kalau seorang raja, seorang apa itu, dia nanti gengsi itu, ya, ngobrol-ngobrol urusan-urusan kecil, bahas masalah makanan sama rakyat kecil biasa itu nggak mau mereka, ya, gengsi biasanya. Tapi Rasulullah nggak, ya, bersama sahabatnya duduk bersama-sama dan ngobrol bersama dengan mereka walaupun dalam urusan-urusan yang sifatnya dunia, ya, subhanallah. Ya. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Yunus bin Bukairin an Muhammad bin Ishaq an Ziyad bin Abi Ziyad an Muhammad bin Ka'ab al-Quradi an Amr bin al-As qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaumi yata'allafuhum bidzalika fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya hatta dhanantu anni khairul qaumi faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Abu Bakrin qala Abu Bakrin faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Umar faqala Umar faqultu ya Rasulullah ana khairun aw Uthman qala Uthmanu falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasadaqani falawadittu anni lam akun sa'altuhu. Nah, taib. Huna Amr bin al-As radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, ya, beliau salah seorang muhajir dari Mekkah, dan beliau ini sosok yang cukup cerdas, ya, sosok cerdas, ya, bahkan sosok yang memiliki hubungan luas. Ya, sehingga beliau juga sosok yang atau sosok orang yang saat itu memiliki hubungan dengan Najasyi, ya, Najasyi, sehingga pernah diutus oleh Quraisy untuk mempengaruhi Najasyi supaya mengusir kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah pada saat itu, ya, Amr bin al-As. Tapi gagal misinya pada saat itu, ya, karena perdebatan atau penjelasan yang saat itu diberikan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, menjelaskan tentang bagaimana posisi Islam tentang Isa alaihissalam, ya, dan sebagainya itu menjadikan Najasyi, loh, kenapa? Oh, mereka ini berarti benar, nggak boleh diusir, sudah biar mereka di sini dan mereka hidup damai di sini. Tidak ada, saya tidak akan mengusir mereka dari negeri ini. Kalau mengusir berarti kami mendolimi mereka. Begitu Najasyi pada saat itu, ya. Nah, sehingga tapi setelah itu, ya, beliau ketika hidayah sudah datang, ya, maka beliau masuk Islam. Maka beliau menjadi salah seorang dari sahabat-sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini beliau menceritakan pengalaman pribadinya melihat kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah SAW itu kalau bermuamalah, bermuasyarah, bertaamul dengan siapapun, itu siapapun akan merasa senang. Ya. Siapapun yang bertaamul sama beliau, ngobrol sama beliau pasti akan merasa senang. Sehingga diantaranya nih Amr bin As ini, ya, beliau mengatakan di sini karena Rasulullah SAW yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaumi yata'allafuhum. Ya, adalah Rasulullah SAW itu kalau ngobrol dengan siapapun pasti dia akan menghadapkan wajahnya
badannya, wajahnya akan menghadap dengan dia, menunjukkan dia menghormatinya dan menunjukkan rasa cintanya kepada orang tersebut. Walaupun orang itu adalah asyarril qaum, orang yang paling jahat, orang yang paling buruk. Ya, dulu Amr bin As ya buruk, pernah mengupayakan pengusiran kaum muslimin dari Habasyah. Ya, tapi tidak ada masalah dia. Ya, pada Rasulullah SAW ketika dia sudah masuk Islam, ya Rasulullah menunjukkan rasa cintanya kepada Amr bin As. Sehingga ya fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya. Dan begitulah sikap beliau pada saat itu kepada aku, begitu. Ya. Sehingga Amr bin As ini rada ada ada GR gitu ya. Ada merasa, wah ini Rasulullah tuh kalau ngobrol sama saya kok seperti ini ya, kelihatannya beliau cinta banget deh sama saya. Nah, gitulah, merasa dirinya itu berharga gitu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala fadhanantu hatta dhanantu anni khairul qaumi. Ya, sampai aku merasa ya seakan-akan bahwa aku ini adalah orang yang paling baik. Di tengah sahabat-sahabatnya yang lama-lama itu melihat bagaimana Rasulullah kalau ngobrol sama saya dengan wajah senyumnya, dengan wajahnya menghadapku dan sebagainya, seakan-akan dia merasa akhirnya, wah berarti aku nih orang paling baik nih di sini nih. Kelihatannya Rasulullah nih cinta banget nih sama aku nih gitu ya, senang banget nih sama aku. Jadi GR, kita sempat merasa begitu. Sehingga karena dia pedenya seperti itu, percaya diri seperti itu, dia tanya sama Rasulullah SAW. Faqultu ya Rasulullah, ana khairun am Abi Bakar. Wahai Rasulullah, aku yang lebih baik atau Abu Bakar menurutmu? Saking dia pedenya nanya begitu sama Rasulullah SAW. Lalu dijawab, qala Abu Bakar. Oh, yang lebih baik ya Abu Bakar. Bagaimana tidak, Abu Bakar itu adalah termasuk orang yang pertama as-sabiqunal awwalun masuk di dalam Islam. Ya kan? Ya pasti dong Abu Bakar duluan. Kalau Amr bin As kan belakangan, ya. Kemudian juga kedekatannya sama Rasulullah jelas dekat Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Fakultu, ya Rasulullah, ana khairun am Umar. Aku lebih baik atau Umar? Kemudian Rasulullah menjawab, qala Umar. Ya jelas Umar. Kenapa kok Umar? Ya karena Umar juga lebih dahulu masuk Islam. Ya, ketika perjuangan awal-awal masih berat-beratnya, kemudian Umar masuk ke dalam Islam. Fakultu ya Rasulullah, ana khairun am au Utsman. Ya, aku lebih baik atau Utsman? Kemudian Rasulullah menjawab Utsman. Ya. Jadi dia mau tahu nih di mana tingkat cinta Rasulullah SAW kepada dirinya, sampai tingkat yang paling tinggi atau bagaimana nih? Dia tanya, aku lebih baik menurut Anda, aku lebih baik sehingga engkau cintai aku melebihi Abu Bakar kah? Gitu ya. Kemudian Rasulullah katakan, oh enggak, Abu Bakar lebih baik. Kalau Umar, oh Umar lebih baik. Kalau Utsman, ya Utsman lebih baik. Artinya dia merasa bahwasanya loh ternyata enggak juga. Enggak juga Rasulullah SAW menjadi, saya bukan orang yang paling baik di mata Rasulullah SAW. Ya. Ini semua muncul karena apa? Karena mulianya akhlaknya Rasulullah SAW kalau berbicara dengan orang, ya, sampai orangnya itu merasa dia menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, akhlaknya itu sampai seperti itu, sampai orangnya sampai merasa seperti itu. Ya, falamma sa'altu Rasulullahi fasadaqani falawadittu anni lam akun sa'altuhu. Ya, ketika aku bertanya ini kepada Rasulullah SAW dan kemudian beliau menjawab dengan jujur siapa orang-orang yang paling dicintainya, ya. Sehingga aku merasa bahwasanya aku menyesal ya bertanya kepada Rasulullah SAW. Mending saya nggak usah nanya gitu ya. Ternyata di sana ada orang yang jauh lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dari aku, ternyata saya belakangan ternyata ya terlalu percaya diri ketika melihat akhlaknya Rasulullah dalam berbicara denganku sampai seperti itu. Ya, di dalam riwayat yang lain sampai mengatakan Amr bin As itu mengatakan kalau aku teruskan bertanya kepada Rasulullah, pastilah namaku akan disebut yang paling terakhir setelah seluruh penghuni Madinah. Katanya gitu ya. Beliau merasa baru sadar bahwasanya ternyata saya berarti sebenarnya Rasulullah itu masih banyak orang yang lebih dicintai, tapi karena akhlaknya yang mulia kalau bicara dengan saya kok sampai seperti ini ya. Sampai saya yang akhirnya terlalu percaya diri dan merasa bahwa Rasulullah itu sangat mencintai aku. Begini ya. Nah, ini juga menunjukkan pada kita ya sahabat, akhlak ya kita ketika kita berbicara dengan orang, dengan siapapun.
Kalau kita sedang bertutur kata, berbicara sama orang, tunjukkanlah kemuliaan akhlak kamu, ya, keramahan kamu, kemudian senyum, kemudian tutur kata yang baik, sopan, sehingga orang yang kita ajak bicara itu merasa nyaman dengan pembicaraan kita, dan dia tahu bahwasanya kita mencintai dia. Nah, sehingga dia akan juga ikut menghormati kita dan mencintai kita. Begitulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimahullah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Thabitin an Anas bin Malik qala qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fama qala li uffin qattu wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyaba min araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-hadits an Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku melayani Rasulullah, menjadi khadimnya Rasulullah itu selama 10 tahun. Ya, yaitu selama ketika beliau tinggal di kota Madinah. Ya, selama kota Madinah beliau berapa lama? 10 tahun. Di Mekah berapa lama? 13 tahun. 13 tahun di Mekah, ya, sejak diutusnya, ya. Jadi 13 tahun dakwah maksudnya, ya, bukan 13 tahun umurnya. Jadi beliau tinggal di Mekah ya sejak lahir, ya. Sejak lahir lalu sampai umur 40 tahun, ya. Beliau mendapatkan wahyu. Lalu beliau dakwah di Mekah 13 tahun, lalu hijrah ke Madinah. Nah, tinggal di Madinah sampai beliau wafat selama 10 tahun. Jadi total masa nubuwah Rasulullah SAW berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Nah, Anas bin Malik ketika itu diserahkan kepada Rasulullah SAW sebagai khadim pada saat kapan? Pada saat Rasulullah awal masuk ke kota Madinah, ya kan? Ibunya datang menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anak saya, biarlah dia menjadi khadim bagi Anda, dia berkhidmat kepada Anda, ya. Dan ini Anas bin Malik beruntung sekali, ya, menjadi sosok yang mengkhidmat, ya, menjadi khadim pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dia cerita, aku menjadi pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin, selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattun. Aku tidak pernah, jadi dia tidak pernah mengucapkan kepadaku uffin. Uffin ini dalam bahasa Arab untuk menghardik. Ucapan untuk menghardik. Ya, apa mungkin kata-kata kasar gitu. Gitu ya. Atau apalah, itu uffin. Nah, ini juga ucapan atau kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita untuk berkata kasar kepada orang tua, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk berkata kasar, ya. Uff itu berucap dengan kasar, keras, ya, dengan kata-kata yang sifatnya menghardik, ya, itu uffin. Nah, di sini beliau menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan kepada dia uffin, walaupun itu khodimnya. Nah, biasanya seorang tuan kalau kepada budaknya atau kepada khodimnya, ya, dia biasa akan bersuara keras kalau khodimnya salah. Ya, kalau dia melakukan salah nanti dia marah gitu. Kamu gimana sih? Kamu gitu. Itu kan biasa. Ya. Seorang tuan kepada khodimnya. Tapi ini kata beliau, 10 tahun saya melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah Rasulullah berucap kepadaku uffin, ya, belum pernah Rasulullah menghardikku. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Dan beliau nggak pernah itu kemudian menggugat-gugat aku dengan mengatakan kalau saya salah nih melakukan sesuatu, kemudian terjadi kesalahan, kemudian Rasulullah bilang, kenapa kamu kok harus begini? Atau
ketinggalan sesuatu, kenapa kamu tinggalkan itu? Nggak pernah. Ya, kalau sudah kejadian salah, ya sudah, Rasulullah akan sabar. Kalau ada sesuatu tertinggal atau sesuatu, kenapa kok kamu tidak pernah Rasulullah menanyai kepada Anas, ya, kenapa kamu tinggalkan itu? Nah, begitu. Menyalahkan seperti itu nggak pernah. Ini menunjukkan apa? Lembut dan akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada khadimnya. Wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk orang yang paling baik akhlaknya. Nah, beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, ini secara umum. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khazzan itu kain beludru. Khaz itu kain beludru. Kain yang kalian tahu beludru? Hah? Kain beludru itu loh yang seperti ada bulu-bulu halusnya itu, ya. Itu kan kalau disentuh begitu halus sekali, ya, kain beludru itu, ya. Nah, itu dia menggambarkan, ya, aku tidak menyentuh kain beludru atau harir. Harir itu kain sutera. Ya, kain yang sutera itu kain yang lembut sekali, ya. Kain yang sangat lembut sekali. Wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah SAW. Dan aku tidak pernah menyentuh kain beludru atau kain sutera, lalu aku rasakan seakan-akan itu lebih lembut dari tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk menggambarkan betapa halusnya sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik sebagai khadimnya. Ya, nggak pernah Anas bin Malik itu berlaku kasar kepada Rasulullah berlaku kasar kepada Anas bin Malik. Itu menunjukkan tangannya ini nggak pernah nih berlaku kasar. Apakah mukul, ya, ataukah nyekek atau apa gitu, nggak ada gitu ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW, nggak pernah. Karena apa? Digambarkan oleh beliau dengan bahasa apa? Tangannya lebih halus dari kain beludru dan lebih halus dari apa? Dari kain sutera. Ya. Wala syamamtu miskan qattun wala itran kana atyaba min araqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak menyentuh atau membau minyak misk, ya, minyak wangi misk, ya, atau minyak wangi atar, ya, karena yang lebih wangi, ya, yang aku rasakan lebih wangi dari arokin Nabi SAW, keringatnya Rasulullah SAW, ya. Ini ada, kalau dalam riwayat yang lain di dalam Bukhari menyebutnya dengan arfin Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ini ada beberapa versi riwayat. Ada yang membacanya dengan araqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang membacanya dengan arfin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya kalau arf? Arf itu syai'an yu'rafu anhu. Apa itu syai'an yu'rafu anhu? Yakni raihatu insan. Manusia biasanya ada baunya. Ya kan? Kadang kita kalau ada orang tertentu dia sudah terbiasa pakai minyak wangi tertentu, sehingga dia kayak melekat baunya itu pada dia. Sehingga kita duduk di sini, dia masuk di situ aja kita tanpa melihat sudah tahu, oh si fulan lagi masuk ini. Kenapa? Karena baunya sudah nyampe ke kita. Walaupun kita belum melihat. Nah, itu disebut dengan arfi fulan. Ya, arfi fulan. Ya, kalau ada minyak tertentu atau bau tertentu atau kadang juga bau badan. Ya. Ada orang terkenal dengan bau badannya yang Masya Allah gitu ya. Begitu masuk ruangan breng gitu ya semuanya. Wah, ini mesti si fulan masuk ruangan kita gitu ya. Kenapa? Mungkin bau gak enak. Ya. Nah, makanya arfu insan, ya, seseorang yang dikenal, ya, kita sebagai, apalagi ini kita ini calon-calon dai pembawa Al-Qur'an, pembawa ini. Jangan sampai kita ini nu'rafu bi raihatin karihah. Kita dikenal dengan bau yang gak enak. Karena apa? Ya sahabat, bau itu mempengaruhi haibah seseorang. Tahu haibah? Haibah itu kehormatan seseorang. Kamu kalau jadi bos besar, jadi presiden, tapi sekali ngomong atau dekat sama orang bau ketiak, kecut gitu ya, habis kamu di mata orang. Wah, ini Pak Presiden sih presiden, tapi ketiaknya bau banget gitu ya. Mesti begitu. Ya kan? Gak pernah mandi, bau apek, bau kecut gitu ya, gak enak. Orang mau ngobrol sama kita kan? Ada sebagian orang dia gak jaga
mulutnya umpamanya, karena nggak pernah bersihkan mulut, ya nggak pernah sikat gigi atau nggak pernah pakai siwak, ya gigi lubang dibiarkan, itu sekali ngomong, wah itu baunya keluar ababnya hijau, gitu. Orang yang diajak ngomong sama dia mau pingsan. Orang kalau mau ngobrol sama dia harus nahan. Wah ini kalau lama-lama bisa masuk rumah sakit saya ini kena ini. Ya, hilang langsung haibah dan harga diri kamu. Bayangkan kamu sekarang sedang mendakwahi orang, sedang menyampaikan ayat-ayat Allah, sedangkan bau badan kamu tuh nggak enak. Kira-kira orang yang menerima dari kamu itu enak nggak? Nggak enak. Ya, coba kamu rasakan kalau kamu lagi ngobrol sama orang kemudian baunya nggak enak. Diajak ngomong apa saja kamu nggak bisa fokus sama dia, kamu akan fokus sama baunya. Makanya Rasulullah itu sampai apa? Bau badannya itu adalah bau badan yang wangi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa keringatnya itu baunya wangi. Tapi ada yang mengatakan bukan itu, karena beliau itu saking senangnya pakai minyak misk. Dulu pernah kita baca riwayat-riwayat ya, Rasulullah suka pakai minyak wangi. Saking senangnya pakai minyak wangi, sampai kemudian bau itu melekat pada diri beliau, sehingga kemanapun beliau berjalan mesti bau wangi itulah yang dirasakan oleh beliau. Nah ini yang harus kita contoh ya sahabat. Ya, jadi kamu kemana-mana sebagai dai, ya sebagai pembawa Al-Quran, ya harus baunya wangi. Ya, dan kamu harus sensitif. Kalau bau badanmu, wah ini baju udah kotor nih, udah ganti yang baru. Biasakan tuh sejak sekarang jaga kebersihan, jaga kerapian, jaga wangi, jaga akhlak perilaku kamu. Kamu mau berakhlak mulia kayak Rasulullah, kalau bicara sama orang senyum, menyenangkan, tapi bau badanmu perengus. Tahu perengus nggak? Bau kambing, ya masalah. Ya, orang jadi nggak suka karena bau badan. Makanya dijaga. Nah, orang bisa berbeda-beda ya sahabat. Ada orang yang keringatnya itu memang bau sekali. Nah, kamu harus tahu dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu keringat kamu bau, ya sudah kamu harus sering bersih-bersih. Ya jaga diri kamu, pakaianmu sering dicuci, kamu badanmu juga sering mandi, ya dijaga, terus pakai minyak wangi, ya supaya terjaga. Jangan dibiarkan bau yang tidak enak itu, karena itu akan menghilangkan haibahmu di mata orang yang kau dakwahi, orang yang kau ajak bicara, orang yang ya sehingga kehilangan harga diri kamu nanti di hadapan orang-orang yang kamu ajak bicara, ya. Nah, ada yang menarik ya, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal itu menyebutkan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, ya. Dan janganlah kalian berbanyak debat, banyak ribut di antara kalian, fatafshalu maka kalian akan gagal, wa tadhhaba rihukum maka kalian akan kehilangan apa? Kalau diartikan secara harfiah, rihukum itu bau kalian. Kalian akan kehilangan bau, kalian akan kehilangan angin. Nah, gitulah kira-kira. Wa tadhhaba rihukum. Tapi maksudnya di situ akan, kalau kita baca terjemah, biasanya langsung ditafsirkan, yaitu kalian akan kehilangan kekuatan. Kalian akan kehilangan kekuatan. Maka wallahu a'lam bishawab, kata rih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di situ ada kaitan dengan kekuatan syakhsiyah seseorang. Jadi kalau kamu baunya wangi, disitulah personality kamu itu terjaga. Ya, paham ini? Semuanya. Ya, jangan sampai nanti lulusan Salman Al-Farisi baunya perengus kayak kambing. Jangan. Ya, kalau habis ngurusi kambing perengus sebentar nggak apa-apa, namanya habis ngurusi kambing. Tapi kalau setiap hari baunya seperti itu, nah jangan. Ya, dijaga, bau badannya dijaga, apalagi kalau kamu sudah menjadi seorang dai, pembawa Al-Quran. Contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemanapun beliau selalu baunya wangi, ya, selalu baunya menyenangkan. Sehingga bau wangi itu, manusia itu adalah makhluk yang suka dengan bau wangi, sama dengan malaikat. Lain dengan syaitan. Syaitan itu makhluk yang tidak suka bau wangi, suka bau busuk. Maka hati-hati. Orang kalau sering bau busuk lebih dekat dengan syaitan. Ya, orang kalau bau wangi maka insya Allah dia lebih dekat dengan manusia dan lebih dekat dengan malaikat. Dan manusia dan malaikat akan suka untuk mendekat sama dia. Bahkan hadis yang melarang kita untuk sholat setelah kita makan bawang atau berambang. Ya,
dalam keadaan mentah, di mana baunya biasanya masih lekat di sini kan, di mulut. Kita dilarang sholat kalau kita makan daun bawang atau apa dan sebagainya. Kenapa? Karena disebutkan di situ fa innahu yata'adza minhu al malaikah. Karena sesungguhnya malaikat terganggu dengan baunya. Karena malaikat itu suka dengan bau-bau wangi. Nah, kamu juga lihat orang yang biasanya pemuja syaitan, dukun-dukun dan sebagainya, itu mereka akan membawa bau-bau yang gak enak untuk memancing setannya datang kepada mereka. Makanya kalau kamu baunya kayak kemenyan terus begitu ya, itu disenangi sama setan itu nanti ya. Atau bau gak enak, itu disenangi sama setan. Makanya orang kalau mau nyari ilmunya setan disuruh bertapa, nggak boleh mandi, nggak boleh apa dan sebagainya, tuh baunya naudzubillah min dzalik. Ya, para pemuja-pemuja syaitan itu ya, baunya naudzubillah min dzalik. Ya, makanya hati-hati. Nah, bahkan sampai Ustaz Faizat tuh pernah bilang, di antara tanda orang di dalam dirinya itu ada gangguan syaitan apabila dia males mandi, nggak mau mandi, ya, baunya badannya bau tapi dia nggak mau mandi. Itu di antara tanda ya dia diganggu oleh syaitan, karena syaitan suka sama bau-bau yang demikian. Nah, itu mau pilih yang mana? Mau yang mencontoh Rasulullah dengan bau wanginya dan dekat dengan malaikat-malaikat, dekat dengan orang-orang soleh yang akan dekat sama kamu, atau kamu mau baunya yang nggak enak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini ada riwayat yang menyebutkan araqin Nabi SAW, yaitu keringatnya ya. Tapi ada yang dalam Bukhari disebutkan arfin Nabi SAW, yaitu apa, arf itu apa, sesuatu yang dikenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, naktafi awalan ila huna li'anal waqt. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.